Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Saat ini kita sudah sampai pada induksi matematika kuat, ya. Dimana pada materi ini agak berbeda dengan induksi matematika yang sebelumnya, yakni induksi matematika sebelumnya adalah bentuk umum, ya. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah di dalam induksi matematika ini berlaku di induksi matematika kuat. Perbedaannya adalah di mana ketika induksi matematika kuat itu kita menganggap atau membuktikannya itu untuk semua pernyataan. Tetapi kalau di dalam induksi yang sebelumnya itu hanya di suatu pernyataan saja. Nah, bentuk umum dari induksi matematika kuat yaitu PNO, berarti dari awal jalan dari NO plus 1, NO plus 2 sampai dengan PK. Jadi semua pertanyaan itu dari N yang batas bawah sampai batas atas sampai K, dan juga akan membuktikan K plus 1 juga, itu kita harus buktikan kalau dia itu benar. Ya. Kemudian untuk langkah-langkah induksi kuatnya, yang pertama kita pastikan kalau bahwa PNO, berarti ini seperti langkah dasar ya, itu benar. Apa istilahnya? Ya, langkah dasarnya benar. Yang kedua, dimisalkan PNO, berarti barisannya itu dari PNO, kemudian jalan ya, berarti NO plus 1, kemudian NO plus 2, dan seterusnya sampai dengan PK itu benar. Jika K lebih dari NO, gunakan hal ini untuk membuktikan PK plus 1 juga benar. Jadi yang kedua langkah induksi, dibuktikan juga akhirnya dari sini kita buktikan untuk K plus 1. Ya. Nah, ada contoh. Contohnya saja seperti ini. Buktikan bahwa setiap bilangan bulat N lebih dari 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Ya. Ya, ini kelihatan jelas ya. Atau blur ini. Nah, yang pertama adalah karena di situ buktikan bahwa setiap bilangan bulat N lebih dari 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Berarti kita mulai yang pertama itu adalah N ya. Yang pertama itu N-nya itu 2. Kenapa? Karena dari sini. Jadi kan N lebih besar dari 2. Berarti mulainya adalah N2. Kalau N sama dengan 2, berarti kan kita suruh perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Berarti 2 itu kan dari 2 kali 1 ya. Berarti ada bilangan primanya 2. Nah, sudah benar berarti ada 1 atau lebih bilangan prima. Ini ada 1 bilangan 2 ini. Berarti untuk yang N sama dengan 2 benar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan buktikan bahwa kalau ada 2, 3, 4, dan seterusnya sampai K itu dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Ya, ini misalkan. Maka akan dibuktikan kalau K plus 1 itu hasil dari 1 atau lebih bilangan prima. Ya. Ada dua kemungkinan. Ya, berarti kita buktikan kalau K plus 1 itu
merupakan bilangan prima. Yang kedua, tidak bilangan prima. Kalau misalnya yang K plus 1 itu menjadi bilangan prima, maka berarti pengalinya ya 1 sama K plus 1. Kan dia dari bilangan prima. Gitu ya. Nah, tapi kalau tidak bilangan prima, berarti dia ada pembagi yang lain. Maka dapat dinyatakan seperti ini. Kalau ada K plus 1 bisa dibagi dengan bilangan ini ya. Kalau ada K plus 1 yang dia di situ kita buktikan tidak bilangan prima, berarti dia ada pembagi bilangan sesuatu, misalnya A itu adalah B. Dari sini maka akan diperoleh bahwa K plus 1 itu sama dengan AB. Nah, AB ini kita analisis. AB itu pastinya dia adalah lebih dari 2 sampai dengan K. Ya. Nah, bilangan yang lebih dari 2 sampai K berarti dari 2, 3, 4, dan sampai K itu ternyata adalah, nah ini ada pernyataan yang ini. Gitu ya. Kembali ke pernyataan yang ini. Atau di sini ada. Nah, ini. Ternyata kalau AB itu adalah angka 2, 3, 4 sampai dengan K, ternyata dari kembali ke pernyataan, misalkan pernyataan 2K dapat dinyatakan sebagai perkalian. Nah, ya sudah jelas toh, berarti 2, 3, 4K itu adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau bilangan prima. Nah, ini kembali ke pernyataan lagi, balik lagi kan. Nah, artinya berarti misal pun K plus 1 itu tidak bilangan prima, maka tetap dia akan mempunyai satu atau lebih dari pembagi bilangan prima. Gitu ya. Nah, dari sini terbukti bahwa K plus 1 itu benar. Artinya berarti pernyataan tersebut benar untuk N lebih dari 2, atau pernyataan yang dari soal ini benar bahwa setiap bilangan positif lebih dari 2 itu dapat dinyatakan menjadi perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Ya. Saya ulang ya, induksi kuat di situ adalah induksi yang digunakan untuk membuktikan semua pernyataan yang terkandung di dalamnya. Nah, di situ angkanya yang pertama kita dari dasar sama induksinya. Misalnya di sini, kita disuruh membuktikan kalau ada bilangan positif lebih dari 2, itu pasti perkaliannya ada 1 atau lebih, atau 2 atau 3 bilangan prima. Misalnya gini, 30. 30 itu ternyata 2 kali 15. Nah, ada 1. 3 kali 5. Nah, ini ada 3. Ternyata dia ada 3 bilangan prima. Kayak gitu loh. Kemudian misalnya 3 ternyata 1 kali 3, berarti 3 ini kan ada 1 bilangan prima. Ini maksudnya kayak gitu, kita disuruh membuktikan. Tapi membuktikan ini kita tidak boleh dengan contoh-contoh 30, 3, nggak boleh. Kita gunakan di sini pembuktian secara induksi matematika. Nah, yang pertama, karena di situ N lebih besar dari 2, maka N sama dengan 2. Ya sudah, karena 2 ini tadi ya, 2 itu kan 1 kali 2. Nah, ini ada 1 bilangan prima. Berarti sudah benar kalau 2 itu memiliki 1 di sini bilangan prima. Nah, sekarang kalau misalnya untuk yang K, nah kalau ada pernyataan, nah ini ada pernyataan 2, 3K itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima, maka akan dibutuhkan K plus 1. Nah, K plus 1 kita buktikan, karena tadi kan ada K yang sudah dianggap benar. Nah, K plus 1 ini ada 2. Kalau 1 bilangan prima, itu berarti 1 kali bilangan prima itu sendiri. Berarti ini sudah ada 1 pembagi dari bilangan prima, atau dia hasil kali dari bilangan prima. Nah, sekarang kalau tidak bilangan prima, berarti ada angka lain ya di sini. Ada bilangan lain ya. Nah, bilangan lain ini A sama B. Kita kalikan, ternyata K plus 1 itu A sama B. Nah, A kali B itu pastinya kan dia lebih dari 2 kurang dari sampai K.
Nah, berarti AB itu berapa? Ya 2, 3, 4 sampai K. Nah, kalau 2, 3, 4 sampai K, oh ternyata dia adalah kembali ke pernyataan perkalian dari, nah berarti kan akhirnya balik lagi. Jadi benar ternyata walaupun K pas 1 dianggap prima atau tidak prima, dia akan tetap sesuai dengan pernyataan bahwa bilangan itu yang lebih dari 2 mempunyai atau merupakan hasil perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Nah, dari ini semua artinya berarti pernyataan yang ada di soal buktikan bahwa itu terbukti. Jadi berapapun bilangan ketika dia lebih dari 2 itu justru adalah hasil pengali dari bilangan prima meskipun 1 atau 2 bilangan prima. Gitu ya. Ini memang agak sulit tapi kita bisa memahami kalau mengulang-ulang terus ya penjelasannya. Jadi ketika satu kali tidak paham, dibaca lagi, kedua, ketiga sampai paham terkait dengan induksi matematika kuat. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Semangat belajar terus. Akhirnya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.